Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Penjual Bakso. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Pak Darmo, seorang pria parubaya dengan senyum ramah yang selalu tersungging di wajahnya, telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan malam di dekat rumah sakit selama 3 tahun terakhir. Gerobak bakso sederhananya yang terletak di bawah pohon beringin rindang samping tembok belakang rumah sakit menjadi tempat persinggahan favorit bagi berbagai kalangan. Mulai dari para karyawan rumah sakit yang kelelahan setelah bertugas, keluarga pasien yang cemas menanti kabar baik, hingga warga sekitar yang sengaja datang untuk menikmati hidangan lezat bakso buatannya, disantap dengan nikmat di kursi panjang dan meja kayu yang disediakan. Biasanya, selepas maghrib, gerobak bakso Pak Darmo sudah dipenuhi oleh pelanggan. Aroma gurih kaldu sapi yang baru saja mendidih menguar dari panci besar, mengundang siapapun yang melintas untuk mendekat. Di dalam panci itu, puluhan bakso berukuran sedang berenang-renang, kulitnya mulus dan kenyal, dengan isian daging cincang yang melimpah. Di samping panci bakso, terdapat mangkuk-mangkuk kecil berisi aneka pelengkap yang menggugah selera. Ada mie kuning yang kenyal, bihun yang lembut, potongan tahu putih yang digoreng hingga kecoklatan, serta irisan seledri dan daun bawang yang menambah kesegaran. Tidak lupa, sambal rawit merah khas buatan Pak Darmo yang pedasnya nendang, dan saus tomat yang manis asam siap sedia untuk melengkapi cita rasa. Tidak heran jika pelanggan Pak Darmo selalu kembali lagi dan lagi. Bakso buatannya bukan hanya sekedar makanan, tapi juga pengalaman kuliner yang tidak terlupakan. Suara obrolan, tawa, dan dentingan sendok beradu dengan mangkok menciptakan suasana hangat dan akrab. Namun, malam itu berbeda. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi tidak satupun pelanggan yang datang. Angin malam yang biasanya sejuk terasa menusuk tulang. Bayangan pohon beringin yang menari-nari di bawah sinar bulan purnama menambah kesan seram. Pak Darmo duduk di kursi kayu panjangnya memandangi jalanan yang sepi dengan perasaan cemas. Ada apa ini? Biasanya jam segini sudah ramai, gumam Pak Darmo dalam hati. Ia mencoba menepis pikiran negatifnya. Mungkin ada acara di rumah sakit, atau mungkin hujan yang turun rintik-rintik sejak sore membuat orang enggan keluar rumah. Namun, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Pak Darmo memutuskan untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah sakit. Ia berjalan perlahan, mengamati setiap sudut dengan seksama. Suasana terasa sunyi dan mencekam. Hanya suara jangkrik yang bersahutan memecah keheningan malam. Sesekali, terdengar lolongan anjing dari kejauhan menambah kesan mistis yang menyelimuti tempat itu. Pak Darmo mempercepat langkahnya menuju rumah sakit. Rasa penasaran dan cemas semakin menguasai dirinya. Ketika sampai di pintu masuk, ia melihat beberapa perawat dan petugas keamanan berkerumun. Wajah mereka tampak tegang dan ketakutan. Pak Darmo memberanikan diri untuk bertanya, "Ada apa ini? Kenapa semua terlihat gelisah?" Salah seorang perawat menoleh, wajahnya pucat pasi. "Pak Darmo,
jangan mendekat ke gerobak baksomu. Ada sesuatu di sana, ucapnya dengan suara gemetar. Pak Darmo mengerutkan kening, bingung dengan ucapan perawat tersebut. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan langkahnya menuju ke gerobak baksonya. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Yadi, seorang pegawai rumah sakit yang juga pelanggan setianya. Yadi menarik Pak Darmo menjauh dari gerobak baksonya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. "Pak Darmo, jangan ke sana. Tadi saya melihat." Yadi terbata-bata, nafasnya memburu. "Melihat apa, Di? Ceritakan padaku," desak Pak Darmo. Yadi menelan ludah berusaha menenangkan dirinya. "Tadi saat saya lewat di depan gerobak bakso Pak Darmo, saya melihat sosok putih berdiri di samping gerobak. Awalnya saya kira itu hanya bayangan, tapi ketika saya perhatikan lebih dekat, saya menyadari itu adalah pocong." Wajahnya pucat, matanya melotot dan kain kafannya kotor, Pak. Yadi menceritakan dengan suara bergetar. Pak Darmo tertegun mendengar cerita Yadi. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis, tapi kesaksian Yadi membuatnya merinding. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ada kejadian aneh yang pernah ia alami di tempatnya berjualan itu. Namun, tidak ada yang terlintas di pikirannya. "Lalu, apa yang terjadi selanjutnya?" tanya Pak Darmo lagi. "Saya langsung lari ke sini, Pak. Saya terlalu takut untuk mendekat lagi," jawab Yadi. Pak Darmo menghela nafas panjang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin percaya pada cerita Yadi, tapi ia juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ia memutuskan untuk menunggu beberapa saat, berharap pocong itu sudah pergi. Setelah beberapa menit, Pak Darmo memberanikan diri untuk kembali ke gerobak baksonya. Ia berjalan perlahan sambil terus mengawasi sekelilingnya. Ketika sampai di gerobak bakso, ia tidak melihat apapun. Ia menghela nafas lega, berpikir mungkin Yadi hanya salah lihat. Namun, hanya beberapa menit kemudian, tiba-tiba ia mendengar suara tawa cekikikan dari belakangnya. Pak Darmo menoleh dan jantungnya hampir copot ketika melihat sosok pocong yang diceritakan Yadi berdiri tepat di belakangnya. Pocong itu tersenyum lebar memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Pak Darmo terpaku, tidak mampu bergerak sedikit pun. Pocong itu semakin mendekat. Tawa cekikikannya semakin keras. Pak Darmo merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, Yadi datang dari arah rumah sakit. Ia melihat Pak Darmo yang sedang ketakutan dan pocong yang berdiri di belakangnya. Yadi segera berlari ke arah Pak Darmo sambil berteriak, "Pergi, jangan ganggu Pak Darmo." Pocong itu menoleh ke arah Yadi lalu menghilang dalam sekejap. Pak Darmo terduduk lemas, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Yadi membantu Pak Darmo berdiri lalu mengajaknya menjauh dari gerobak baksonya. "Pak Darmo, saya sudah bilang jangan ke sana. Tempat itu memang angker," ucap Yadi. Pak Darmo mengangguk lemah. Ia masih syok dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Yadi mengajak Pak Darmo duduk di bangku taman rumah sakit lalu memberinya segelas air putih. "Pak Darmo, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan," ucap Yadi setelah Pak Darmo sedikit tenang. "Apa itu, Di?" tanya Pak Darmo dengan wajah penuh tanda tanya. "Di balik tembok tempat biasa Pak Darmo berjualan bakso, ada kamar mayat rumah sakit. Mungkin itu sebabnya tempat itu angker," jelas Yadi. Pak Darmo terbelalak mendengar penjelasan Yadi.
Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik tembok yang setiap hari ia lihat ternyata terdapat kamar mayat. Ia merasa ngeri membayangkan bahwa selama ini ia berjualan di dekat tempat yang menyimpan banyak jenazah. Tapi kenapa pocong itu baru muncul sekarang? Saya sudah berjualan di sini selama 3 tahun dan tidak pernah ada kejadian aneh sebelumnya, tanya Pak Darmo. Saya juga tidak tahu, Pak, jawab Yadi singkat, tapi menegaskan kalau dia memang tidak tahu jawabannya. Pak Darmo mengangguk-anggukkan kepala. Ia mulai memahami situasi yang sedang dihadapinya. Ia bertanya pada Yadi, "Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Yadi berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya punya ide, Pak. Bagaimana kalau kita pasang lampu yang terang di gang menuju gerobak bakso? Mungkin itu bisa mengusir makhluk halus itu." Pak Darmo setuju dengan usul Yadi. Ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan gerobak baksonya. Yadi berjanji akan membantu mendapatkan aliran listrik dari rumah sakit dan Pak Darmo akan membeli lampu dan kabelnya. Keesokan harinya, Yadi menepati janjinya. Ia berhasil mendapatkan izin dari kepala rumah sakit untuk memasang lampu di gang menuju gerobak bakso tempat Pak Darmo biasa berjualan. Pak Darmo segera membeli lampu dan kabel lalu memasangnya bersama Yadi. Setelah bekerja keras selama beberapa jam, akhirnya gang menuju gerobak bakso Pak Darmo terang benderang. Darmo merasa lega dan berharap lampu itu bisa mengusir pocong yang telah menerornya. Malam itu, Pak Darmo membuka gerobak baksonya dengan perasaan campur aduk. Lega karena gang menuju warungnya kini terang benderang, namun juga dibayangi rasa takut akan kembalinya pocong. Namun, semangatnya untuk mencari nafkah mengalahkan rasa takutnya. Ia menyalakan kompor, menyiapkan aneka bahan untuk membuat bakso dan menata meja kursi dengan rapi. Tidak lama kemudian, pelanggan mulai berdatangan. Awalnya hanya 1-2 orang, namun seiring berjalannya waktu, gerobak bakso Pak Darmo kembali ramai seperti biasa. Pelanggan yang datang tidak hanya karyawan rumah sakit dan keluarga pasien, tapi juga warga sekitar yang penasaran dengan cerita pocong yang beredar. "Pak Darmo, benar ya ada pocong di sini?" tanya seorang pemuda sambil menyeruput jeruk panasnya. Pak Darmo tersenyum tipis. "Ah, itu hanya cerita isapan jempol saja. Jangan percaya," jawabnya sambil memasukkan bakso ke dalam panci kuah. Namun, pelanggan lain menimpali. "Tapi kata Mas Yadi, dia melihat sendiri pocong itu berdiri di samping gerobakmu, Pak." Pak Darmo hanya tertawa kecil, tidak ingin memperpanjang cerita. Ia tahu bahwa cerita pocong itu akan terus beredar dan ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Ia hanya berharap cerita itu tidak membuat pelanggannya takut untuk datang ke gerobak baksonya. Malam itu, Pak Darmo berjualan hingga larut malam. Ia merasa senang karena gerobak baksonya kembali ramai. Namun, ia juga tidak bisa menghilangkan rasa was-was di hatinya. Ia terus mengawasi sekelilingnya berharap tidak ada kejadian aneh yang terjadi lagi. Beberapa pelanggan bahkan sengaja datang untuk mencari tahu kebenaran cerita pocong tersebut. Mereka bertanya pada Pak Darmo dan Yadi, membandingkan cerita dan mencoba mencari bukti-bukti. Ada yang percaya, ada yang skeptis. Namun semuanya sepakat bahwa cerita pocong itu telah menambah daya tarik gerobak bakso Pak Darmo. "Pak Darmo, kalau pocong itu datang lagi, saya mau foto bareng, boleh tidak?" canda seorang pelanggan. Pak Darmo hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Ia tidak ingin menanggapi candaan tersebut. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa cerita pocong itu telah membuat gerobak baksonya semakin terkenal. Malam itu, Pak Darmo menutup gerobak baksonya dengan perasaan lega. Ia berhasil melewati malam yang menegangkan, dan ia yakin
bahwa dengan lampu yang terang dan dukungan dari pelanggannya ia bisa mengatasi rasa takutnya. Ia percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar dan ia akan terus berjuang untuk mencari nafkah dengan jujur dan halal. Hari-hari berlalu dan gerobak bakso Pak Darmo tetap ramai dikunjungi. Cerita tentang pocong penunggu rumah sakit menjadi legenda urban yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Beberapa pelanggan bahkan mengaku pernah melihat sekilas sosok putih di kejauhan. Namun, tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Pak Darmo sendiri tidak pernah lagi melihat pocong itu. Ia mulai terbiasa dengan cerita-cerita mistis yang beredar, dan ia belajar untuk tidak terlalu memikirkannya. Bahkan, ia mulai menganggapnya sebagai bagian dari sejarah usaha gerobak baksonya. Ia fokus pada pekerjaannya dan terus melayani pelanggan dengan ramah. Pak Darmo menyadari bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan kejutan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun bukan berarti harus ditakuti. Ia belajar untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, baik yang baik maupun yang buruk, sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia percaya bahwa selama ia berusaha dan berdoa, Tuhan akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuknya. Embun malam menyelimuti desa Sukamaju. Udara dingin menusuk tulang menembus jaket lusuh Muji. Lampu jalanan yang remang-remang seakan enggan menebarkan sinarnya, membuat bayangan pohon-pohon tua di pinggir jalan menari-nari mengerikan. Jam di pergelangan tangan Muji menunjukkan pukul 10 malam, waktu yang sebenarnya tidak biasa lagi baginya. Sepi. Ya, malam itu desa Sukamaju luar biasa sepi. Biasanya aroma masakan dari rumah warga masih tercium samar-samar. Anak-anak kecil masih asik bermain kejar-kejaran. Dan suara obrolan warga yang berkumpul di pos ronda masih terdengar sayup-sayup. Namun, malam itu hening yang mencekam seolah menggantung di udara. Muji mendorong gerobak baksonya dengan langkah gontai. Lelah. Tubuhnya terasa berat setelah seharian berkeliling desa menjajakan bakso andalannya. Pikirannya berkecamuk memikirkan omset yang tidak seberapa besar hari ini. Kepala rumah tangga mana yang mau membeli bakso di malam yang begini sunyi? Sesampainya di ujung desa, tempat yang biasanya dia singgahi untuk istirahat sejenak sebelum pulang, Muji merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Bulu kuduknya berdiri. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada sesuatu yang aneh. Hanya ada rumah tua berpagar tinggi yang berdiri angkuh di sebelah kiri jalan. Rumah itu sudah lama kosong, tidak berpenghuni. Jendela-jendelanya tertutup rapat dipenuhi debu dan lumut. Rumor yang beredar di desa menyebutkan bahwa rumah itu angker dihuni oleh arwah gentayangan. Muji bergidik. Dia tidak suka berada dekat rumah itu, apalagi di malam yang sunyi seperti ini. Namun, saat dia hendak memutar balik gerobaknya untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara seruan dari balik pagar rumah tua itu. Suara itu, suara laki-laki separuh baya, memanggil namanya dengan nada pelan namun menusuk jiwa. Muji, bakso pedasnya. Suara itu serak dan bergetar, seolah berasal dari dalam sumur yang dalam. Muji terpaku, jantungnya berdetak kencang. Tidak ada seorang pun yang pernah berani mendekat rumah tua itu, apalagi malam-malam. Tapi suara itu nyata memanggil namanya. Rasa penasaran bercampur takut berkecamuk di dalam dadanya. Dia melirik ke gerobak baksonya
lalu ke rumah tua itu bergantian. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada orang lain yang mungkin mendengar suara itu. Namun, tidak ada siapapun, hanya kesunyian malam yang semakin mencekam. Ingin kabur, tapi rasa penasaran dan dorongan naluri bisnis, bagaimanapun, pelanggan adalah raja, membuat Muji memberanikan diri. Dia mendekati pagar rumah tua itu perlahan-lahan. Degup jantungnya nyaris memecahkan gendang telinganya. Siapa itu?" tanya Muji dengan suara bergetar. Muji melangkah dengan ragu-ragu mendekati pagar rumah tua itu. Suara yang memanggilnya tadi terhenti, digantikan oleh keheningan yang semakin mencekam. Dia mengintip ke balik pagar besi yang sudah berkarat dan berlumut. Di baliknya hanya terlihat halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dan semak belukar yang tumbuh tidak terurus. Dengan nafas yang tertahan, Muji memberanikan diri untuk memanggil lagi. "Ada orang di sana?" Suara itu kembali terdengar dan kali ini lebih jelas. "Masuklah, nak. Aku ingin membeli bakso pedasmu." Muji ragu-ragu. Naluri waspadanya berteriak kencang, menyuruhnya untuk pergi menjauh dari rumah tua ini. Tapi entah kenapa, ada rasa penasaran yang tidak tertahankan. Dia ingin mengetahui siapa yang berani berada di tempat angker ini, apalagi malam-malam. Akhirnya, dengan langkah gontai dan perasaan takut yang bercampur aduk, Muji mendorong gerobak baksonya mendekati pintu pagar yang berderit saat dibuka. Di dalam halaman, suasana semakin remang-remang. Hanya cahaya redup dari lampu jalanan yang samar-samar menembus dedaunan pepohonan yang rimbun. "Di sini, nak," kata suara itu lagi, berasal dari arah teras rumah tua. Muji mendorong gerobak baksonya lebih dekat lagi. Sosok laki-laki separuh baya, kurus kering, dengan wajah pucat pasi berdiri di teras rumah. Matanya yang cekung menatap Muji dengan intensitas yang membuat bulu kuduk Muji berdiri. Pria itu mengenakan baju koko lusuh dan kain sarung yang kotor. Penampilannya seram, persis seperti hantu-hantu yang biasa diceritakan oleh orang tua di desa. "Mau beli bakso pedas ya, Pak?" tanya Muji dengan suara bergetar. Laki-laki itu mengangguk. "Iya, nak. Aku dengar bakso kamu yang paling pedas sedesa Sukamaju. Benarkah?" Muji sedikit lega. "Alhamdulillah, biasanya orang senang dengan rasa pedasnya," jawabnya sedikit lebih percaya diri. "Tolong, buatkan aku 3 mangkok bakso yang paling pedas ya, nak," pinta laki-laki itu. Muji mulai menyiapkan pesanannya dengan cekatan. Dia menuangkan kuah kaldu yang sudah mendidih ke dalam mangkok, lalu memasukkan isian bakso sapi, toge, mie kuning, dan pangsit. Tidak lupa, dia menambahkan sambal ekstra pedas sesuai permintaan. Lampu petromak yang biasa digunakan Muji untuk menerangi gerobaknya agak redup karena minyaknya hampir habis. Cahaya remang-remang itu semakin menambah suasana mencekam di halaman rumah tua. Tangan Muji bergetar sedikit saat menuangkan sambal ke dalam mangkok. Dia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, mengalihkan perhatiannya dari sosok pembeli yang aneh ini. Setelah beberapa menit, 3 mangkok bakso pedas pun siap disajikan. Aroma gurih kuah kaldu bercampur dengan wangi harum bawang goreng dan aroma menyengat dari sambal memenuhi udara malam. Muji membawa ketiga mangkok bakso itu ke teras rumah tua. Laki-laki separuh baya itu menatap mangkok bakso di hadapannya dengan sorot mata yang berbinar. "Wah, baunya luar biasa," ujarnya pelan. Dia mengambil sumpit dan sendok stainless yang disodorkan oleh Muji, lalu mulai mencicipi bakso. Sesuap
demi sesuap masuk ke dalam mulutnya. Wajahnya yang tadinya pucat pasi itu perlahan berubah. Bibirnya memerah, urat-urat di dahinya menegang, dan nafasnya terlihat memburu. Namun, alih-alih terlihat kesakitan, laki-laki itu justru menunjukkan ekspresi yang aneh. Matanya terpejam, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia mengeluarkan suara desahan nikmat. "Enak sekali," serunya, sambil terus melahap bakso dengan lahap. "Rasanya luar biasa, pedasnya luar biasa. Aku belum pernah merasakan bakso seenak ini," Muji melongo melihat reaksi pembeli misterius itu. Biasanya, orang yang memakan bakso super pedasnya akan kepedasan dan kewalahan. Mereka akan berkeringat, menggap-menggap, dan bahkan ada yang sampai menangis. Tapi, laki-laki ini justru terlihat seperti sedang menikmati makanan terenak di dunia. "Mau tambah lagi, Nak?" pinta laki-laki itu. Suaranya sedikit tersendat karena kepedasan, namun dengan nada penuh semangat. "Tolong, buatkan aku 1 mangkok lagi." Muji semakin terperangah. Muji masih terpaku melihat reaksi tidak biasa dari pembeli misterius itu. Rasa penasaran bercampur takut semakin berkecamuk di dalam dadanya. Biasanya, orang yang memakan bakso super pedas buatannya akan kewalahan dan bereaksi berlebihan. Tapi, laki-laki separuh baya ini justru seperti orang kesetanan, melahap bakso dengan lahap dan meminta tambah. Sejenak, Muji mempertimbangkan permintaan tersebut. Kepalanya terbayang omset yang akan bertambah malam itu. Namun, bayangan wajah pucat pasi dan sorot mata kosong pembeli misterius itu juga terlintas di benaknya. "Bapak, yakin?" tanya Muji akhirnya. Suaranya bergetar. "Bakso saya ini sangat pedas lho, Pak." Laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya kering dan parau menggema di halaman rumah tua yang sunyi. "Nak, belum pedas namanya kalau belum membuatku berkeringat dan berteriak kepanasan," ucapnya. Matanya berbinar-binar. "Cepatlah, buatkan 1 mangkok lagi." Tidak kuasa menolak godaan uang, Muji pun kembali sibuk menyiapkan pesanan. Dia menuangkan kuah kaldu ke dalam mangkok, lalu memasukkan isian bakso dan bahan pelengkap lainnya. Dengan tangan sedikit gemetar, dia menambahkan sambal ekstra pedas melebihi takaran normalnya. Pikirannya kacau. Ada ketakutan yang semakin membayangi. Namun bayangan uang yang akan didapatnya malam itu seakan membiusnya untuk mengabaikan firasat buruknya. Setelah beberapa menit, mangkok keempat berisi bakso super pedas pun siap disajikan. Muji membawanya ke teras rumah, meletakkan di hadapan pembeli misterius. Laki-laki itu langsung melahap bakso tersebut dengan beringas. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menegang, dan matanya melotot menahan rasa pedas yang luar biasa. Namun, dia tidak berhenti makan. Dia terus melahap bakso hingga tandas tidak tersisa. Muji memperhatikannya dengan nafas tertahan. Rasa takutnya kian memuncak. Dia baru menyadari kebodohannya. Uang memang menggiurkan, tapi sekarang dia berada di tempat angker, di tengah malam bersama pembeli yang sangat aneh. "Enak sekali," erang laki-laki itu. Suaranya serak karena menahan kepedasan. "Benar-benar luar biasa." Dia menyandarkan dirinya ke tiang teras terengah-engah. Muji datang memberanikan diri untuk berkata, "Semuanya jadi 20.000, Pak." Laki-laki itu merogoh sakunya. Wajahnya mulai terlihat panik. Dia mengaduk-aduk saku baju kokonya yang lusuh, lalu membalikkan saku celana sarungnya yang kotor. Namun, tidak ada yang ditemukannya. "Aduh, Nak," gumamnya. Suaranya bergetar. "Aku lupa membawa uang." Muji langsung merasa kesal.
Rasa lelah dan takut yang selama ini dipendamnya meledak seketika. "Kalau tidak punya uang jangan beli, Pak," bentaknya. "Saya sudah buang-buang tenaga dan bahan untuk membuat bakso ini." Laki-laki itu tertunduk. "Maafkan aku, Nak," ucapnya lirih. "Aku memang tidak membawa uang." Sebuah senyuman yang mengerikan tiba-tiba terkembang di wajah pucat pasinya. Senyum itu dingin dan penuh niat jahat. Muji merinding sekujur tubuhnya. "Tapi," laki-laki itu melanjutkan, suaranya berbisik, "aku bisa membayarmu dengan hal lain." Muji terhenyak. Perasaan takutnya memuncak. Apa maksud Bapak?" tanyanya dengan suara gemetar. Laki-laki itu mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Matanya yang kosong menatap Muji dengan intensitas yang mengerikan. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang membuat darah Muji berdesir dingin. "Aku bisa membayarmu dengan kepalaku." Sebelum Muji sempat bereaksi, laki-laki itu mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya. Gerakannya cepat dan lincah, lalu dengan hentakan kejam, dia memutar kepalanya sendiri hingga terlepas dari tubuhnya. Kepala berlumuran darah itu terguling jatuh di kaki Muji, mengeluarkan suara dentingan saat membentur lantai keramik yang dingin. Jeritan Muji yang histeris menggema memecah keheningan malam. Dia terhuyung mundur, menjatuhkan gerobak baksonya ke tanah. Kepalanya berputar, penglihatannya kabur, dan rasa takut yang luar biasa mencengkram seluruh tubuhnya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pembeli misterius itu, laki-laki separuh baya yang aneh, telah memenggal kepalanya sendiri dan menawarkannya sebagai pembayaran. Muji berteriak sekuat tenaga, berharap ada yang mendengarnya. Namun hanya suara angin malam yang berdesir di antara dedaunan dan suara hewan nokturnal yang terdengar di kejauhan. Dia terjebak di tempat angker itu, dikelilingi oleh kegelapan dan rasa takut yang tidak terkira. Dia mencoba bangkit dari tanah, namun kakinya terasa lemas. Pandangannya tertuju pada kepala berlumuran darah yang tergeletak di kakinya. Matanya yang kosong menatapnya dengan tatapan dingin dan menusuk. Muji merasa seperti terhipnotis, tidak mampu mengalihkan pandangannya dari kepala itu. Pikirannya kacau. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut, panik, dan kebingungan bercampur aduk di dalam benaknya. Dia ingin lari, ingin menjauh dari tempat mengerikan itu, namun kakinya tidak mampu bergerak. Malam sudah larut. Jam di tangannya menunjukkan pukul 10:45 malam. Tapi langit masih cerah dengan taburan bintang yang berkilau di atas. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma daun kering dan sedikit bau tanah dari sawah di kejauhan. Tujuannya adalah tempat favoritnya, sebuah lapak kecil di bawah pohon beringin tua yang berdiri gagah di simpang jalan. Pohon itu bukan sembarang pohon. Beringin tua itu sudah ada sejak Kia kecil, bahkan mungkin sejak kakeknya masih hidup. Akar-akarnya menjuntai panjang, beberapa menyentuh tanah seperti jari-jari raksasa yang mencengkram bumi. Dahan-dahannya menyebar lebar, menciptakan kanopi alam yang menaungi gerobak Pak Joko setiap malam. Daun-daunnya yang lebat bergoyang pelan, mengeluarkan suara desisan halus saat tertiup angin. Cahaya lampu jalan di dekatnya hanya mampu menerangi sebagian pohon, meninggalkan sisi lain dalam bayang-bayang gelap yang tampak hidup dan bergerak. Pak Joko menghentikan gerobaknya tepat di bawah pohon. Tepat di tempat biasa ia membuka lapak. Ia menarik nafas dalam,
menikmati udara malam yang segar bercampur aroma kuah kaldu yang sudah mulai mendidih di panci kecil di atas kompor gas portabelnya. Bunyi gelembung kecil dari kuah yang panas bercampur dengan suara jangkrik yang berdengung dari semak-semak di sekitar. Ia menyalakan lampu petromak tua yang tergantung di sisi gerobak. Pancaran cahayanya kuning hangat menerangi meja kecil tempat ia menyusun mangkok, sendok, dan botol-botol saus. Malam ini bakal ramai, gumamnya pada diri sendiri. Tersenyum kecil sambil mengelap tangan di celemek lusuh yang sudah bertahun-tahun menemaninya. Sudah lebih dari 10 tahun ia berjualan bakso keliling, dan pohon beringin ini adalah titik paling strategis. Letaknya dekat jalan raya, tapi cukup terpencil sehingga pelanggan bisa duduk santai di bangku kayu sederhana yang ia sediakan. Tukang ojek, sopir truk, bahkan anak muda yang pulang larut dari nongkrong sering mampir. Bagi Pak Joko, malam adalah waktu terbaik untuk berjualan. Siang terlalu panas dan orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Malam membawa ketenangan dan pelanggan yang lapar. Saat ia sibuk mengaduk kuah dan memotong daun bawang dengan pisau kecilnya, ia mendengar langkah pelan mendekat dari arah jalan setapak yang membelah kampung. Ia menoleh sekilas, melihat sosok wanita berjalan perlahan menuju gerobaknya. Pakaiannya putih bersih, panjang hingga menutupi kaki, hampir seperti kebaya tua yang jarang dipakai orang zaman sekarang. Rambutnya hitam legam, terurai panjang hingga menutupi sebagian wajahnya, dan ia berjalan tanpa suara seolah kakinya tidak pernah benar-benar menyentuh tanah. Pak Joko tidak terlalu memperhatikan detail itu. Pelanggan malam sering datang dengan penampilan aneh, entah karena lelah atau memang sengaja menyamar dari sesuatu. "Bakso, satu pak," kata wanita itu saat sampai di depan gerobak. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan yang nyaris tenggelam dalam desau angin. Pak Joko mengangguk ramah. Kebiasaannya melayani pelanggan dengan senyum sederhana, tetap ia pertahankan meski malam semakin larut. "Iya mbak, ditunggu sebentar ya," jawabnya sambil mengambil mangkok dari tumpukan di samping. Wanita itu hanya mengangguk pelan, tangannya terlipat di depan perut, tidak bergerak. Pak Joko mulai menyiapkan pesanan. Ia menyendok beberapa butir bakso kenyal dari panci, menambahkan mie kuning yang sudah direbus, lalu menuang kuah panas yang mengeluarkan uap harum. Tangan-tangannya bergerak cepat, terlatih oleh rutinitas bertahun-tahun. Tapi saat ia bekerja, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar gerobak tiba-tiba terasa dingin, padahal kompornya menyala dan malam itu tidak terlalu berangin. Ia menggosok lengannya sekilas, menganggapnya hanya perasaan karena ia sudah capek. Ia menoleh ke wanita untuk menyerahkan mangkuk, tapi wanita itu hanya berdiri diam, menatap ke arah pohon beringin tanpa ekspresi. Cahaya petromak tidak cukup menerangi wajahnya, tapi Pak Joko bisa melihat kulitnya yang pucat, hampir seperti tidak tersentuh sinar matahari. "Makan di sini atau dibawa pulang, Mbak?" tanyanya mencoba memecah keheningan. Wanita itu tidak menjawab segera, hanya memalingkan wajah perlahan ke arahnya. "Di sini," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, Pak Joko merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di suara itu. Kosong, dingin, seperti gema dari tempat yang jauh. Ia mengangguk pelan, mengangguk cepat, menyerahkan mangkuk ke tangan wanita itu. Jari-jarinya yang dingin sempat bersentuhan dengan tangan Pak Joko dan ia tersentak pelan. Dingin sekali, pikirnya. Tapi ia tidak berkomentar. Wanita itu berjalan pelan ke bangku kayu, duduk dengan gerakan yang aneh, terlalu mulus seolah tidak ada bobot. Pak Joko mengalihkan perhatiannya kembali ke gerobak.
mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai merayap di dadanya. Malam masih panjang, dan dia tidak ingin memikirkan hal-hal aneh yang mungkin hanya khayalannya. Setelah melayani wanita berpakaian putih itu, Pak Joko memutuskan untuk menutup lapaknya lebih awal. Jam di tangannya baru menunjukkan pukul 11:30 malam. Tapi udara dingin yang tidak wajar dan perasaan tidak enak di hatinya membuatnya ingin segera pulang. Ia mematikan kompor gas dengan sebuah klik kecil menutup panci kuah yang masih beruap dan mulai membereskan peralatan. Mangkok-mangkok kotor ia susun rapi di ember plastik biru yang sudah lusuh. Sendok-sendok ia lap dengan kain lembab sebelum dimasukkan ke kotak kecil di samping gerobak. Lampu petromak ia biarkan menyala untuk menerangi langkahnya saat mengayuh pulang. Pancaran cahayanya kini tampak lebih redup di bawah bayang-bayang pohon beringin yang semakin gelap. Sebelum berangkat, ia mengambil kotak uang dari laci kecil di gerobaknya. Sebuah kaleng bekas biskuit yang sudah penyok di beberapa sisinya. Ia membukanya sekilas, memastikan hasil jualannya malam itu aman. Uang kertas dan koin bercampur di dalamnya. Baunya sedikit amis karena tangannya yang masih berminyak dari memotong daun bawang. Wanita tadi membayar dengan selembar 10 ribuan, tapi ia tidak sempat memeriksanya karena buru-buru membereskan barang. Ia hanya memasukkan uang itu ke dalam kaleng, menutupnya rapat, lalu mengayuh gerobaknya menuju rumah di kampung sebelah. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Jalanan kampung yang sepi hanya ditemani suara roda gerobak yang bergoyang di atas batu kerikil dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Lampu petromak bergoyang pelan di sisi gerobak, menciptakan bayangan yang memanjang dan bergerak di dinding-dinding rumah warga yang sudah gelap. Pikiran Pak Joko masih tertuju pada wanita itu. Ia tidak bisa mengingat wajahnya dengan jelas. Hanya kesan buram tentang kulit pucat dan rambut hitam yang terlalu panjang. Mungkin dia cuma orang biasa, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi suara wanita itu, bisikan yang seperti angin, terus bergema di kepalanya. Sesampainya di rumah, sebuah bangunan sederhana berdinding bata dengan atap genteng yang sedikit bocor di sudut. Pak Joko membawa gerobaknya ke halaman belakang. Ia memarkirnya di bawah pohon mangga kecil yang daunnya mulai menguning, lalu mengunci pintu gudang tempat ia menyimpan peralatan tambahan. Lampu petromak ia matikan, dan kegelapan malam seketika menyelimuti halaman, hanya diterangi secercah cahaya dari bohlam kusam di teras. Ia masuk ke dalam rumah, menyalakan lampu ruang tamu yang berkedip-kedip sebelum menyala penuh, lalu duduk di kursi kayu tua di dekat meja makan. Kotak uang ia letakkan di atas meja, berniat menghitung hasil jualannya sebelum tidur. Ia membuka kaleng itu dengan hati-hati, jari-jarinya yang kasar mengeluarkan tumpukan uang kertas dan koin. Ada uang 50 ribu rupiah dari sopir truk yang mampir tadi sore, beberapa lembar 5 ribuan dari anak muda yang nongkrong, dan koin-koin kecil yang ia pisahkan ke dalam mangkok plastik di samping. Tapi saat tangannya menyentuh selembar uang 10 ribuan yang terlipat di dasar kaleng, ia mengerutkan kening. Uang itu berbeda. Ia mengambilnya dan mengamatinya di bawah cahaya lampu. Warnanya pudar, hampir abu-abu, tidak seperti uang kertas baru yang biasanya ia terima. Teksturnya kasar, seperti kertas yang sudah lama tersimpan di tempat lembab. Dan ada bau aneh yang tercium, bau tanah basah, seperti aroma setelah hujan di kebun. Pak Joko memutar-mutar uang itu di tangannya, mencoba mencari tanda-tanda keasliannya. Gambar pahlawan di bagian depan masih terlihat, tapi warnanya memudar dan angka 10 ribu di sudut terlihat sedikit buram. Apa
Ini uang lama ya, pikirnya, meski hatinya mulai bergetar oleh firasat buruk. Ia mencium uang itu lebih dekat, dan baunya semakin kuat. Tanah bercampur sesuatu yang busuk, seperti akar yang membusuk di bawah pohon. Mungkin kejatuhan kuah, gumamnya, mencoba mencari alasan logis. Tapi ia tahu itu tidak masuk akal. Kuah bakso berbau kaldu, bukan tanah. Ia teringat wanita tadi malam. Baju putihnya yang terlalu bersih untuk malam berdebu. Suaranya yang terlalu pelan. Dan sentuhan jarinya yang dingin seperti es. Jangan-jangan, pikiran itu. Ia tepis cepat-cepat. Tidak ingin mempercayai hal-hal tidak masuk akal. Pak Joko bangkit dari kursi, berjalan ke dapur kecil di belakang rumah untuk mencuci tangan. Air dari keran mengalir dingin dan ia menggosok tangannya dengan sabun colek sampai baunya hilang. Tapi saat ia kembali ke meja, ia merasa ada yang aneh. Uang lusuh itu masih tergeletak di sana, tapi posisinya sedikit bergeser, seolah seseorang menggerakkannya. Mungkin angin, katanya pada diri sendiri. Meski semua jendela tertutup rapat, ia mengambil uang itu lagi, memasukkannya ke dalam dompet tua di sakunya, berniat menukarnya besok pagi di warung tetangga. Sebelum tidur, ia mematikan lampu ruang tamu dan berjalan ke kamarnya yang sempit. Kasur tua dengan kasur kapuknya berderit saat ia berbaring, dan kegelapan menyelimuti ruangan. Tapi saat ia memejamkan mata, ia mendengar sesuatu, suara pelan seperti bisikan dari arah luar rumah. "Bakso satu, Pak." Suara itu samar, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat matanya terbuka lebar. Ia menoleh ke jendela kecil di samping ranjang, tapi tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan malam yang pekat. "Capek sekali hari ini," gumamnya. Menarik selimut hingga menutupi kepala, berusaha melupakan apa yang baru saja ia dengar. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul di ufuk timur, mewarnai langit dengan semburat oranye yang lembut. Pak Joko terbangun dengan perasaan lelah, seperti ada beban tidak kasat mata yang menempel di pundaknya. Malam tadi ia tidur gelisah. Mimpi-mimpinya penuh dengan bayangan samar tentang pohon beringin dan bisikan yang tidak jelas. Ia menggosok mata dengan tangan yang masih terasa kaku, lalu bangkit dari kasur kapuk yang sudah mulai menggumpal di beberapa bagian. Bau tanah dari uang lusuh itu seolah masih menempel di ingatannya, meski dompet tempat ia menyimpannya tergeletak diam di atas meja kayu kecil di sudut kamar. Setelah mencuci muka dengan air dingin dari bak mandi yang sudah berkarat, ia mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek, lalu berjalan keluar rumah menuju warung kopi langganannya di ujung kampung. Udara pagi terasa segar, membawa aroma embun dan asap kayu bakar dari dapur-dapur tetangga yang mulai menyiapkan sarapan. Jalanan tanah yang dipadatkan oleh langkah kaki warga terlihat basah oleh sisa hujan semalam, meninggalkan genangan kecil yang memantulkan cahaya matahari. Pak Joko berjalan pelan, tangannya memegang dompet tua di saku, merasakan tekstur kasar uang 10 ribuan itu setiap kali jarinya menyentuhnya. Warung kopi Pak Minto adalah tempat sederhana. Sebuah bangunan bambu dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian, dikelilingi bangku-bangku kayu panjang yang penuh bekas goresan. Asap rokok dan aroma kopi tubruk yang kuat memenuhi udara, bercampur dengan suara tawa dan obrolan para pelanggan, tukang ojek, petani, dan pedagang pasar yang mampir sebelum memulai hari. Pak Joko memesan secangkir kopi hitam tanpa gula, lalu duduk di bangku dekat pintu, menatap mangkok plastik berisi kacang goreng di atas meja, sambil mencoba menenangkan pikiran. "Pagi Pak Joko, kok murung begitu mukanya?" sapa Pak Minto dari balik meja kasir,
Tangannya sibuk mengaduk kopi pesanan pelanggan lain. Pak Joko tersenyum kecil, menggeleng pelan. "Capek, Pak. Malam tadi pulang agak larut," jawabnya. Suaranya sedikit serak. Ia mengeluarkan dompetnya berniat menukar uang lusuh itu dengan koin untuk membayar kopi. Tapi tangannya berhenti saat ia menyentuhnya lagi. Bau tanah itu masih ada, samar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Obrolan di warung tiba-tiba menarik perhatiannya. Di sudut ruangan, beberapa tukang ojek sedang bercerita dengan penuh semangat. Suara mereka keras dan penuh tawa, tapi ada nada serius di baliknya. Kalian tahu pohon beringin di simpang itu kan?" tanya seorang tukang ojek bernama Bang Udin. Matanya berbinar penuh misteri. Katanya, semalam ada yang melihat bayangan perempuan berdiri di situ. Baju putih, rambut panjang, berdiri diam, seperti nunggu apa begitu. Pak Joko meneguk kopinya perlahan, tapi tangannya mulai gemetar. Ia menoleh ke arah Bang Udin berusaha mendengar lebih jelas. "Perempuan itu Mbak Sari pasti," lanjut tukang ojek lain, Pak Slamet, sambil menyeruput kopinya dengan berisik. "Dulu, waktu saya masih kecil, dia bunuh diri di pohon itu. Keluarganya malu, katanya dia hamil di luar nikah. Sampai akhirnya, dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di ranting beringin tengah malam. Sejak itu, orang-orang bilang arwahnya tidak tenang. Sering muncul malam hari, pakai baju putih, cari orang buat diajak ngobrol." Jantung Pak Joko berdegup kencang. Ia teringat wanita semalam. Baju putih yang terlalu bersih, rambut hitam yang menutupi wajah, suara bisikan yang dingin. Cuma dongeng, gumamnya dalam hati, mencoba menepis rasa takut yang mulai merayap. Tapi tangannya tanpa sadar merogoh saku, mengeluarkan uang lusuh itu dari dompet. Ia memegangnya di bawah meja, tidak ingin orang lain melihat dan memeriksanya lagi. Cahaya matahari yang masuk dari jendela warung menerangi uang itu, memperlihatkan detail yang tidak ia sadari sebelumnya. Ada noda coklat kemerahan di sudutnya, kecil tapi jelas, seperti darah yang sudah mengering bertahun-tahun lalu. Baunya pun semakin terasa. Tanah basah bercampur sesuatu yang membusuk seperti kain yang terkubur lama. "Pak Joko, kok melamun?" tanya Pak Minto, menyadari ekspresi tegang di wajahnya. Pak Joko tersentak, cepat-cepat menyembunyikan uang itu kembali ke saku. Tidak ada apa-apa, Pak. Cuma kepikiran dagangan," jawabnya tergesa, tapi suaranya bergetar. Ia meneguk sisa kopinya dalam satu tegukan, rasa pahitnya terasa menusuk tenggorokan, lalu berdiri untuk membayar. Ia menyerahkan uang 5 ribuan, memutuskan untuk menyimpan uang lusuh itu lebih lama, entah kenapa. Sebelum ia pergi, ia mendengar Bang Udin melanjutkan ceritanya. Katanya, Mbak Sari suka mampir ke pedagang malam. Dia pesan makanan, bayar pakai uang aneh, terus hilang begitu saja. Ada yang bilang, kalau kamu ambil uangnya dia bakal ikut kamu pulang. Tawa kecil meledak dari para tukang ojek. Tapi Pak Joko tidak bisa ikut tertawa. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya dan ia buru-buru meninggalkan warung. Langkahnya cepat, seolah ada yang mengejar. Di luar, angin pagi bertiup pelan, membawa aroma bunga kamboja dari pekarangan tetangga. Tapi bagi Pak Joko, udara itu terasa berat, seperti membawa bisikan samar yang ia dengar semalam. Ia menoleh ke arah pohon beringin di kejauhan, siluetnya terlihat menjulang di ujung jalan. Cuma kebetulan, katanya pada diri sendiri. Tapi suaranya sendiri tidak yakin. Dompet di sakunya terasa lebih berat dari biasanya, dan setiap langkahnya pulang ke rumah diiringi perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasinya dari balik pohon-pohon di pinggir jalan. Hari itu berlalu dengan lambat bagi Pak Joko. Setelah mendengar cerita warga di warung kopi, pikirannya tidak bisa tenang.
Ia menghabiskan siang dengan memperbaiki gerobaknya, mengencangkan baut yang longgar, mengolesi minyak pada roda yang mulai berderit, dan membersihkan panci kuah dari sisa-sisa kaldu yang mengering. Tapi setiap kali tangannya bekerja, matanya sesekali melirik ke dompet tua di atas meja dapur tempat uang lusuh itu tersimpan. Bau tanah yang samar, seolah menguar dari saku dompet, menyelinap ke dalam hidungnya meski ia tidak membukanya lagi. Besok aku tukar, pikirnya mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya kebetulan. Malam tiba lebih cepat dari yang ia harapkan. Langit-langit sudah gelap saat ia mengayuh gerobaknya kembali ke pohon beringin. Awan tebal menutupi bintang-bintang yang biasanya menemani perjalanannya. Angin malam terasa lebih kencang dari biasanya, membawa desiran daun yang terdengar seperti gumaman pelan dari kejauhan. Lampu petromak di sisi gerobak bergoyang-goyang. Cahayanya kuning pucat, membentuk bayangan yang memanjang dan bergetar di jalanan beraspal yang mulai retak. Pak Joko menggenggam setang gerobak erat-erat. Jari-jarinya terasa dingin meski keringat membasahi telapak tangannya. Sampai di bawah pohon beringin, ia menghentikan gerobak di tempat biasa, tepat di bawah kanopi akar yang menjuntai seperti jaring raksasa. Pohon itu tampak lebih besar malam ini. Dahan-dahannya seolah merentang lebih lebar menutupi cahaya lampu jalan di dekatnya, hingga hanya seberkas sinar tipis yang tersisa. Ia menyalakan kompor gas. Api biru kecil menyala dengan desis pelan, dan uap dari kuah bakso mulai naik membawa aroma kaldu yang harum. Tapi malam ini, aroma itu tidak membuatnya nyaman. Ada bau lain yang samar-samar menyelinap, bau tanah basah seperti yang ia temukan di uang lusuh itu. Pak Joko mencoba fokus pada pekerjaannya. Ia menyapa beberapa pelanggan biasa yang mampir. Seorang sopir truk dengan jaket lusuh yang memesan bakso campur. Dua anak muda yang duduk di bangku kayu sambil bermain ponsel. Dan seorang tukang ojek yang buru-buru memesan bakso untuk dibungkus. Tangan-tangannya bergerak cepat, menyendok bakso, menuang kuah, menaburkan daun bawang dan bawang goreng dengan gerakan yang sudah otomatis. Tapi matanya tidak bisa lepas dari kegelapan di sekitar pohon. Setiap desau angin, setiap bayangan yang bergerak di sudut matanya, membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat pelanggan terakhir pergi, jalanan mulai sepi. Hanya sesekali terdengar suara motor yang melintas di kejauhan. Pak Joko duduk di bangku kecil di samping gerobak, menyeka keringat di dahinya dengan ujung celemeknya yang sudah kotor. Ia mengaduk kuah bakso dengan sendok kayu panjang, menatap gelembung-gelembung kecil yang muncul di permukaan, mencoba menenangkan diri. Cuma cerita iseng, gumamnya, mengingat obrolan di warung kopi. Tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin, tenggelam dalam keheningan malam yang terasa terlalu sunyi. Tiba-tiba, ia mendengar langkah pelan dari arah jalan setapak yang membelah kampung. Bunyinya lembut, hampir tidak terdengar, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Pak Joko menoleh, dan jantungnya seketika berhenti berdetak untuk sesaat. Wanita itu kembali. Pakaiannya masih putih bersih, panjang hingga menutupi kaki, dan rambutnya hitam legam terurai seperti tirai yang menutupi wajahnya. Ia berjalan perlahan menuju gerobak. Langkahnya mulus seolah melayang di atas tanah. Udara di sekitar gerobak tiba-tiba terasa dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Hingga uap dari kuah bakso tampak membeku di udara. "Bakso satu, Pak," katanya lagi. Suaranya kini lebih jelas tapi tetap dingin seperti angin yang bertiup melalui celah-celah pohon. Pak Joko menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Tangan-tangannya gemetar saat ia mengambil mangkok dari tumpukan. Sendoknya jatuh ke tanah karena genggamannya tidak kuat.
Ia membungkuk untuk mengambilnya, mencoba mengalihkan pandangan dari wanita itu. Tapi ia bisa merasakan tatapannya, berat, menusuk, meski ia tidak berani menatap langsung. Dengan gerakan terburu-buru, ia menyiapkan pesanan. Bakso baju kenyal, ia masukkan ke mangkuk, diikuti mie kuning dan kuah panas yang sedikit tumpah ke tangannya karena tangannya tidak stabil. Aroma kaldu yang biasanya menenangkan kini terasa asing, bercampur dengan bau tanah yang semakin kuat. Saat ia menyerahkan mangkok, wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Rambut hitamnya tersingkap sedikit, memperlihatkan kulit pucat yang hampir transparan. Dan matanya kosong, hitam pekat, tanpa cahaya. Lalu ia tersenyum, senyuman tipis yang tidak wajar. Dan di bawah dagunya sebuah lubang besar di tenggorokannya terlihat jelas menganga hitam dengan tepian yang kasar, seperti bekas tali yang menggantungnya bertahun-tahun lalu. Pak Joko terpaku. Mangkok di tangannya terasa berat, seolah ada tangan tidak kasat mata yang menahannya. "Mbak," katanya, suaranya parau. Tapi wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya. Senyumannya melebar perlahan hingga memperlihatkan gigi-gigi yang kecil dan tajam. Tangan wanita itu terulur, dingin seperti es menyentuh ujung jari Pak Joko saat mengambil mangkok. Sentuhan itu membuatnya tersentak, seperti aliran listrik yang membekukan tulang-tulangnya. Di tangan lainnya wanita itu memegang uang lusuh yang sama, pudar berbau tanah dengan noda coklat kemerahan yang tampak lebih jelas di bawah cahaya petromak. "Bayar, Pak," bisiknya. Dan suara itu terdengar seperti banyak suara sekaligus. Berlapis, bergema, seperti angin yang menderu melalui lorong panjang. Pak Joko mundur selangkah. Nafasnya tersengal. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya terasa tertancap di tanah seperti akar-akar beringin yang menjeratnya dari bawah. Wanita itu melangkah ke bangku kayu, duduk dengan gerakan lambat dan mulai memakan bakso. Tapi setiap sendokan yang ia angkat tidak pernah sampai ke mulutnya. Kuahnya menetes ke tanah, meninggalkan jejak hitam yang berbau busuk. Pak Joko tidak bisa menahan diri lagi. "Mbak, saya cuma penjual bakso," teriaknya. Suaranya pecah oleh ketakutan. Tapi wanita itu hanya menoleh, senyumannya tetap ada dan lubang di tenggorokannya tampak bergerak, seperti mulut kedua yang ingin berbicara. Angin malam menderu lebih kencang. Daun-daun beringin bergoyang hebat dan bayangan wanita itu seolah membesar menyelimuti gerobak dalam kegelapan yang tidak wajar. Jeritan Pak Joko menggema di bawah pohon beringin, memecah keheningan malam yang sebelumnya hanya diisi desau angin dan bunyi kuah bakso yang mendidih. Mangkok di tangannya terlepas, jatuh ke tanah dengan bunyi pecah yang keras. Serpihan keramik putih tersebar di atas tanah berdebu yang kini tampak basah oleh tetesan kuah hitam dari sendok wanita itu. Matanya terpaku pada sosok di depannya. Wanita berbaju putih itu dengan senyuman yang melebar tidak wajar dan lubang menganga di tenggorokannya yang tampak hidup, bergerak seperti sedang bernafas. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang, dan bau tanah busuk kini bercampur dengan aroma darah yang samar namun mengerikan. "Mbak, saya cuma penjual bakso," teriaknya lagi. Suaranya pecah oleh ketakutan yang meluap. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mencengkram tepi gerobak untuk menahan diri agar tidak jatuh. Wanita itu tidak menjawab, hanya memandangnya dengan mata hitam pekat yang tidak berkedip, seperti dua lubang kosong yang menarik cahaya petromak ke dalam kegelapan. Tangan pucatnya terulur lebih jauh, memegang uang lusuh itu, dan kali ini Pak Joko melihat noda coklat kemerahan di uang itu bergerak, menyebar perlahan, seperti darah segar yang merembes dari kertas tua. Angin menderu lebih kencang, membawa daun-daun beringin berputar di udara seperti tarian liar. Lampu petromak bergoyang hebat. Cahayanya berkedip-kedip,
menciptakan bayangan wanita itu yang memanjang dan bergetar di tanah, seolah sosoknya membesar hingga menutupi pohon di belakangnya. "Bayar, Pak," bisiknya lagi, dan suara itu kini terdengar di mana-mana. Dari atas pohon, dari balik gerobak, dari dalam panci kuah yang masih mendidih. Suara itu berlapis, seperti banyak bisikan yang bergabung menjadi satu menusuk telinga Pak Joko hingga kepalanya terasa pening. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan genggamannya dari gerobak dan berbalik untuk lari. Kakinya terasa berat, seperti ada tangan-tangan tidak kasat mata yang mencengkram pergelangan kakinya dari bawah tanah. Tapi ketakutan memberinya kekuatan untuk terus bergerak. Ia tidak peduli pada gerobaknya yang tertinggal, pada panci kuah yang masih menyala, atau pada mangkuk-mangkuk yang berserakan. Yang ada di pikirannya hanya satu: pergi sejauh mungkin dari pohon beringin itu, dari wanita itu, dari malam yang tiba-tiba menjadi neraka baginya. Jalan setapak menuju kampung terasa tidak berujung. Kerikil-kerikil kecil di bawah sepatunya yang usang bergesekan menciptakan bunyi berderit yang bercampur dengan nafasnya yang tersengal. Ia berlari zigzag, menghindari genangan air dan akar-akar pohon yang menonjol dari tanah. Tangannya sesekali menyentuh dinding rumah warga untuk menjaga keseimbangan. Cahaya lampu jalan yang jarang-jarang hanya memberikan penerangan samar, dan bayangannya sendiri tampak menari-nari di dinding seolah ada sosok lain yang mengikuti di belakangnya. Ia tidak berani menoleh, tapi ia bisa merasakan sesuatu ada di sana. Langkahnya pelan tapi pasti mengikuti setiap gerakannya. Saat melewati sebuah gang sempit, ia mendengar tawa kecil. Suara wanita lembut namun mengerikan seperti bisikan yang terbawa angin. "Pak, bakso satu." Suara itu terdengar dekat, terlalu dekat, seolah wanita itu berdiri tepat di belakangnya. Pak Joko tersandung, lututnya membentur tanah keras dan rasa sakit menusuk kakinya. Ia memaksa diri berdiri, tangannya gemetar saat menyentuh lutut yang kini berdarah. Tapi ia tidak berhenti. "Ya Tuhan, tolong aku," gumamnya. Suaranya tersendat oleh isakan yang tidak bisa ia tahan lagi. Akhirnya, rumahnya terlihat di kejauhan. Bangunan bata sederhana dengan lampu teras yang menyala redup. Ia mempercepat langkah, nafasnya terengah-engah. Keringat bercampur air mata membasahi wajahnya. Sampai di depan pintu, ia merogoh saku dengan tangan gemetar, mencari kunci yang terselip di antara lipatan kain. Kunci itu jatuh karena tangannya terlalu bergetar. Dan saat membungkuk untuk mengambilnya, ia mendengar ketukan pelan dari halaman belakang. Tuk, 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 seperti seseorang mengetuk kayu dengan jari yang dingin. Ia membuka pintu dengan panik, masuk ke dalam dan mengunci pintu dengan 2 kali putaran kunci. Ia mundur perlahan, punggungnya menempel di dinding ruang tamu yang dingin. Matanya tidak lepas dari pintu kayu yang kini menjadi satu-satunya penghalang antara dirinya dan apapun yang ada di luar. Nafasnya masih tersengal, dadanya naik turun cepat, dan jantungnya berdetak seperti genderang perang. Rumah itu sunyi, hanya ada bunyi jam dinding tua yang berdetak pelan di sudut ruangan. Tapi keheningan itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu. Lalu, ketukan itu datang lagi. Kali ini dari jendela kecil di samping pintu. Pak Joko menoleh perlahan, tubuhnya kaku, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di luar, di bawah sinar lampu teras yang berkedip-kedip, wanita itu berdiri. Baju putihnya berkibar pelan, meski tidak ada angin. Rambut hitamnya menutupi wajah, tapi senyumannya terlihat jelas, lebar, tidak wajar, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam. Lubang di tenggorokannya tampak lebih besar, menganga seperti mulut yang siap menelan,
dan tangannya terulur memegang uang lusuh yang kini basah oleh darah segar. "Bayar, Pak," bisiknya. Dan suara itu terdengar dari dalam rumah, dari balik dinding, dari bawah lantai, seolah ia ada di mana-mana. Pak Joko menjerit lagi. Terjatuh ke lantai. Tangannya mencoba merangkak menjauh dari jendela. Ia menutup mata berdoa dengan suara tersendat berharap ini hanya mimpi. Tapi ketukan itu terus berlanjut. Tuk, 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 semakin keras, semakin cepat, hingga bunyinya bergema di kepalanya seperti palu yang menghantam tengkorak. Saat ia membuka mata lagi, wanita itu tidak ada di jendela. Lampu teras kembali stabil dan keheningan malam kembali menyelimuti rumah. Tapi di bawah pintu, sebuah bayangan kecil terlihat. Uang lusuh itu tergeletak di lantai, basah oleh darah yang perlahan merembes ke celah-celah kayu. Pak Joko tidak berani menyentuhnya. Ia hanya duduk di sudut ruangan memeluk lutut, menatap pintu dengan mata penuh ketakutan, menunggu pagi yang entah akan datang atau tidak.